Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Pai Moto yang menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh temannya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Cerita ini dialami oleh teman dari temanku. Sebut saja namanya Lasmi dan adiknya Linda. Cerita ini mereka alami saat masih SD, di mana saat itu televisi masih menjadi barang mewah dan langka. Lasmi dan Linda ini tinggal di rumah orang tua mereka yang berada di tengah kebun ubi dan rambutan. Rumah sederhana tanpa listrik yang jauh dari rumah tetangga. Setiap sore mereka berdua akan pergi ke masjid, mengaji, lalu dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Malam itu, setelah sholat maghrib, Linda mengajak kakaknya untuk mampir ke rumah Pak Burlian. "Ayolah kak, kita numpang nonton TV di rumahnya Pak Burlian," pinta Linda setengah merengek kepada kakaknya. "Kita langsung pulang aja. Nanti kalau mampir dulu, malam akan semakin larut," tolak Lasmi. "Ih, kakak emang pelit. Ya sudahlah, aku pergi sendiri kalau kakak nggak mau." Linda mengeluarkan jurus merajuknya sambil berjalan menuju rumah Pak Burlian. Mau tak mau, akhirnya dengan kesal, Lasmi menuruti dan menyusul adiknya. Hingga tibalah mereka di rumah Pak Burlian. Di sana sudah ramai anak-anak lain yang juga menonton televisi. Ah, aman. Pasti nanti ada teman barengan untuk pulang, pikir Lasmi sedikit tenang. Dan dia mulai menikmati acara di TV. Hingga tak terasa waktu bergulir dan menunjukkan pukul 9 malam. Singkat cerita, mereka semua bubar. Awalnya ada dua orang anak, Anggi dan Meli, yang searah dengan mereka. Namun di perempatan, Anggi dan Meli berbelok kiri, sedangkan Lasmi dan Linda akan lurus saja hingga terlihat kebun-kebun rambutan dan ubi. Di kebun itulah mereka akan berbelok ke kanan, melewati pohon-pohon ubi setinggi tubuh orang dewasa. Baru setelah itu sampai di rumah. Di persimpangan jalan, saat berpisah dengan Anggi dan Meli, barulah Lasmi sadar mereka hanya berdua dan jalanan ini sangat sepi karena cuma mereka yang rumahnya berada di sana. Berbeda dengan Lasmi, Linda yang umurnya di 2 tahun di bawah kakaknya itu terus saja meracau, menceritakan pendapatnya tentang film yang baru saja mereka tonton. Saking semangatnya, dia tidak menyadari perubahan sikap dari kakaknya. Lasmi berjalan dalam diam. Dia berusaha menundukkan kepalanya, tapi sepertinya kepalanya tidak bisa diajak kerjasama malam itu. Kepalanya terus saja menoleh ke kiri dan ke kanan, sambil matanya menatap ke sudut-sudut gelap di kebun rambutan.
Jarak rumah juga terasa semakin jauh. Meski dia sudah berusaha mempercepat langkahnya memasuki kerapatan pohon singkong, tiba-tiba Linda berkata, "Bau busuk apa ini?" Sambil hidungnya mengendus-endus seperti anjing pelacak. Lasmi membeku di tempat. Dia teringat cerita ibunya. Salah satu tanda keberadaan makhluk halus di sekitar kita adalah bau busuk. Lasmi lekas menarik tangan Linda sembari berkata, "Udah, jangan diendus. Ayo cepat kita pulang." "Nanti dulu, Kak," jawab Linda sembari melepaskan tangannya dari Lasmi. Gadis kecil itu melangkah ke bahu kiri jalan. "Kak, sini dulu," panggil Linda kepada kakaknya. Perasaan Lasmi semakin tidak enak. "Sudahlah Lin, ayo kita pulang," kata Lasmi sembari masih berdiri di tempatnya. Sebenarnya Lasmi dari tadi sudah melihat keanehan itu, tapi dia hanya diam saja agar tidak semakin ketakutan dan cepat sampai ke rumahnya. Tapi adiknya yang selalu ingin tahu itu malah mendekatinya. Di sana, di pohon singkong yang berjarak selangkah dari bahu jalan, tergantung benda putih sebesar bantal guling bayi. Bagaimanapun takutnya Lasmi, dia akhirnya menyusul Linda. Mereka berjalan perlahan mendekati benda itu. Semakin dekat, Linda kemudian menyenteri benda itu dengan senter yang dia ambil dari dalam tasnya. Cahaya senter tepat mengenai benda itu yang ternyata memiliki muka. Mukanya dipenuhi belatung dengan kulit merah mengelupas. Di matanya hanya berupa dua rongga kosong. Sontak, kedua kakak beradik itu menjerit sejadi-jadinya. Namun, di tengah kebun itu, siapa yang akan mendengar mereka? Saking kaget dan ketakutannya, Linda bahkan sampai jatuh terduduk. Sedangkan Lasmi sudah berlari meninggalkan adiknya di sana. Dia berlari tersaruk-saruk di jalan tanah yang berbatu. Namun belum jauh dia berlari, Lasmi seperti tersadar karena tidak ada adiknya yang mengikuti di belakang. Lasmi mengira bahwa Linda juga ikut berlari bersamanya. Dia sadar ternyata adiknya masih terduduk di bawah pohon singkong itu. Hatinya kemudian sangat dilema antara kembali minta pertolongan orang tuanya atau kembali menjemput adiknya. Kemudian, setelah berpikir beberapa saat, Lasmi akhirnya memutuskan kembali dan menjemput adiknya. Karena jarak rumahnya masih lumayan jauh dari kebun itu. Sepanjang perjalanan dia terus berdoa memohon perlindungan Allah. Sesampainya di bawah pohon singkong itu, Lasmi melihat Linda masih terduduk dengan mulut terbuka. Sedangkan pocong kecil itu juga masih tergantung di sana. Lasmi mengguncang bahu Linda, tapi Linda diam saja. Lasmi kemudian menampar keras wajah adiknya sambil berkata dengan suara gemetar hampir menangis, "Dek, sadar dek." Hingga Linda pun akhirnya tersadar. Ditariknya Linda agar berdiri. Lalu keduanya berlari menuju rumah. Lasmi melihat ke belakang. Ternyata pocong kecil itu terbang mengikuti mereka. Mereka berdua berlari semakin kencang, tidak peduli sendal dan barang mereka yang tertinggal. Bahkan kaki keduanya sudah berdarah-darah
terinjak babatuan yang tajam. Hingga akhirnya mereka melihat rumah mereka. Linda langsung menggedor pintu rumahnya sekuat tenaga. Lalu ibu mereka membuka pintu dan melihat anak-anaknya yang ngos-ngosan langsung saja melompat masuk. "Ada apa? Kalian kok lari-lari?" tanya ibunya. "Bu, cepat tutup pintunya," kata kedua anaknya itu. Ibunya langsung menutup pintu, lalu ke dapur mengambilkan air minum. Setelah kedua anaknya tenang, barulah ibunya kembali bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" "Itu bu, kami melihat pocong, tapi pocongnya kecil. Dia ada di pohon singkong," kata Lasmi menjelaskan. "Oh, itu yang jaga kebun. Memang dipasang sama yang punya kebun. Bukan cuma satu, ada banyak malahan," kata ibunya dengan santai dan membuat mulut kedua anaknya berbunyi. "Oh, makanya kalian itu lain kali pulangnya jangan malam-malam," kata ibunya melanjutkan. Setelah itu, Lasmi dan Linda langsung pulang setelah mengaji. Mereka bahkan sholat maghrib di rumah saja. Tamat. Oke, itulah cerita singkat pada malam hari ini dari tweet Twitternya Mas Paimoto. Jadi, memang saya juga pernah mendengar sih, kebanyakan orang yang punya sawah atau kebun itu biasanya dipasangi penjaga lah. Ya kayak itu tadi. Mungkin untuk apa ya? Ya untuk jaga barangkali ada maling buah-buahan atau apalah hasil perkebunan itu nanti dimaling gitu kan. Nah kalau ada pocong-pocongan seperti itu kan aman. Baik, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.